Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan akhir pada semester genap ini dalam pembicaraan masalah integral. Kita selesai pada ketika membicarakan tentang luas selimut benda putar. Jadi maksudnya luas kulitnya. Jadi misalkan kamu punya tabung, berapa itu luas selimut yang membuat tabung itu, atau misalkan kamu lihat guci, berapa itu. Artinya ini dimanfaatkan ketika seseorang hendak ada pesanan apa terus membuat, maka kita bisa mencapai berapa luas yang dibutuhkan untuk membentuk bangun tersebut. Nah, kita bicara tentang luas selimut benda putar. Prinsip dasarnya adalah menghitung luas selimut tabung. Menghitung luas selimut tabung. Masih ingat luas selimut? Luas selimut tabung. Berarti kalau kita perhatikan dari gambar di sini misalkan ya, kita bicarakan luas selimut tabung. Nah, misalkan ini ada sebuah tabung ya, tabung. Terus tabung itu kita, jadi ini tingginya H, jari-jarinya R. Kalau kita buka, digunting, maka akan lembaran yang membentuk tabung tanpa tutup itu atau alas tanpa tutup akan membentuk ini H ya, tingginya ini. Dan ini berapa panjangnya? Karena panjang berarti kita ini kan keliling lingkaran. Masih ingat keliling lingkaran? Kalau luas pi r kuadrat, kalau keliling berarti 2 pi r, kelilingnya berarti 2 pi r. Berarti ini 2 pi r. Sehingga luas yang akan membentuk selimut tabung diperoleh L sama dengan 2 pi r kali H. Nah, yang menjadi masalah berapa sini di sini? Panjang H-nya itu berapa? Nah, panjang H-nya kita berarti kalau kita lihat pada gambar di atas ini, H di sini berarti delta S, kemiringan itu tadi, ketinggian tadi. Kita masih menggunakan teori kemarin, yaitu panjang kurva. Sehingga secara umum 2 pi r kali panjang kurva. Di sini R-nya adalah nilai fungsi tersebut. R-nya adalah nilai fungsi. Jadi kalau kamu perhatikan pada gambar yang ini misalkan, gambar ini. Nah, maka ini kalau diputar, R-nya itu ini Y1 atau F1. Delta S-nya pakai patokan kemarin panjang kurva. Delta S berarti panjang kurva, kita akan mendapatkan integral akar 1 ditambah F aksen kuadrat dx. Maka kalau kita kaji pakai aturan di atas dengan dipotong-potong, maka luas bagian terkecil dari itu adalah 2f. Berarti luas selimut yang akan terbentuk adalah berarti kalau dari data di atas berarti luasnya berarti 2 pi, kalau lihat gambar, R kali delta S, tingginya delta S itu panjang kurva.
Nah, seperti kemarin delta S kan integral dari itu, panjang kurva. Delta S berarti panjang kurva. Berarti kalau kita kaji lebih jauh, maka kita akan mendapatkan sehingga luas dari dengan R-nya adalah fungsi dan S adalah panjang kurva. Maka kalau kita lihat luasnya berarti kalau dilihat integral, kalau luas setelah digabungkan dari partisi-partisi itu berarti luasnya 2pi A sampai B Fx kali delta S. Nah, delta S-nya kemarin apa? Delta S-nya adalah panjang kurva. Rumus panjang kurva kamu masih ingat? Apa rumus panjang kurva? Berarti 2pi A sampai B Fx kali akar. Nah, ini delta S-nya kan akar 1 plus F aksen kuadrat X dx. Saya ganti sehingga 1 ditambah F aksen kuadrat X dx. Nah, maka inilah yang disebut mencari luas selimut dari bangun ruang yang diputar. Contoh sederhana tabung, berarti kulit tabungnya itu luasnya berapa. Atau kalau kamu misalnya lihat guci kan diputar, berarti itu luasnya berapa. Nah, dengan patokan seperti itu kita mendapatkan bahwa luas selimut tabung atau luas selimut benda putar, kita mendapatkan rumus seperti ini. Nah, gitu maksudnya ya. Mari kita bicara contoh yang pertama. Contoh yang pertama misalkan kita itu misalkan tentukan luas permukaan benda putar, luas selimut luas permukaan benda putar luas permukaan benda putar dari pemutaran kurva Y sama dengan X dari pemutaran kurva Y sama dengan Fx, nilainya adalah sama dengan akar X antara X dalam X-nya 0 X sampai 2 berapa luas permukaannya. Ya, kita cari mulai jawab ya. Jawab. Y-nya atau Fx-nya itu akar X. Akar X berarti X pangkat setengah. Akar X berarti X pangkat setengah. Kita mendapatkan berarti ini X pangkat setengah. Sehingga turunannya atau dy per dx kita mendapatkan setengah X pangkat turunannya X pangkat min setengah. X pangkat min setengah. Ya, X pangkat setengah. Jadi ini artinya apa? Ini kita mendapatkan jadi apa? 1/2 akar X. Sehingga sekarang dikuadratin Y aksen kuadrat. Kalau kita rumuskan butuh kuadrat F atau
F aksen itu Y ya. Jadi ini artinya berarti di kuadran 1, ini yang 2 jadi 4, yang akar jadi X. Berarti 1/4 X. Sehingga setelah ketemu itu, kamu tinggal memasukkan rumus luas formul tadi. Luas itu rumusnya 2pi 0 sampai 2, batasnya kan 0 sampai 2. 0 sampai 2 tadi akar X dikali akar 1 plus 4X 1 plus 4 1 plus 1 plus 1 per 4X dx gitu. Dikuadratin maka kita akan mendapatkan 2pi 0 sampai 2 akar X disamakan penyebutnya per 4X. Jadi ini jadi 4X ditambah 1 dx. Nah, akar X-nya Bapak masukkan sehingga akan mendapatkan 2 akar. Kalau masuk akar jadi X aja ya. Jadi 0 sampai 2 akar 4X kuadrat plus X per 4X dx. Dibagi X semua atas pembilang dan penyebut, maka akan mendapatkan integral 0 sampai 2 akar dari 4X akar dari X ditambah kalau dimasukin semua ya, ini 4X tambah 1 ya X tambah 1/4. Jadi 4X tambah 1 per 4 dibagi itu semua dx. 4 nya dikeluarkan, maka kita mendapatkan 2pi 0 sampai 2 setengah kali akar 4X plus 1 dx. Nah, 2 nya dicoret kita mendapatkan ya, dicoret. Nah, kita mendapatkan pi kali 0 sampai 2 akar 4X plus 1 dx. Nah, integral 4 itu berapa? Kita masuk ke rumus yang ada. Integral berarti rumusnya adalah, karena ini 4 berarti pi kali 1/4 kali 2/3 kali 4X plus 1 pangkat 3/2 0 sampai 2. Oke, jalankan. Jadi setelah ketemu berarti kita mendapatkan 1/12. Masukin yang 2 dulu. 4 kali 2 tambah 1 9, berarti 9 pangkat 3/2. Dikurangi 0 4 0 1 kurangi 1 pangkat 3/2. Nah, 9 berapa pangkat berapa? 9 adalah 3 pangkat 2. Berarti saya ganti ketemu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3/2 min 1 pangkat 3/2. Dicoret. Ceng. Nah, berapa hasilnya? Berarti 1/12. Ini 27 dikurangi 1. Maka ketemu adalah 26/12. Bagi 12 semua. Bagi 2 semua kita tambahkan 13/6. Berarti luas permukaannya adalah berapa? 13/6. Demikian. Contoh 2. Misalkan kita hendak mencari
mencari luas permukaan, misalkan ada, tentukan luas permukaan kurva Y sama dengan X pangkat 6 tambah 2 kali dibagi 8X kuadrat dx dibatasin dari X1 sampai 3. Nah, langkah pertama untuk mencari panjang kurva, kamu jelas cari turunan terus dikuadratin dulu. Cari turunan terus dikuadratin dulu. Oke. Y-nya adalah X pangkat 6 tambah 2 per 8X kuadrat. Saya pecah-pecah dulu aja supaya gampang. Sehingga kita mendapatkan X pangkat 6 coret berarti X pangkat 4 per 8 ditambah 1 per 4 X kuadrat. Ini baru Y-nya. Sekarang dikuadratkan. Dikuadratkan. Kalau dikuadratkan, ya betul ya. Turunannya berarti dy per dx atau y aksennya berapa? Yang x pangkat 4 diturunkan jadi 4x pangkat 3, sehingga kita dapatkan 4x pangkat 3 per 8. Yang ini min x pangkat min 2, berarti integralnya turunannya adalah dikurang 2 ya per 4 kali X pangkat min 3. Ini artinya berarti X pangkat 3 per 2 dikurang 1 per 2 X pangkat 3. Itu Y aksennya. Sekarang Y aksennya gitu. Sekarang Y dikuadratkan. Y aksen kuadrat berarti ini dikuadratkan. Setengahnya keluarin dulu. X pangkat 3 dikurangi 1/X pangkat 3 dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, Y aksen kuadrat temunya 1/4 X pangkat 6 min 2 ditambah 1/X pangkat 6. Nah, itu. Rumusnya tambah 1. Nah, tambah 1. Sekarang 1 ditambah Y aksen kuadrat artinya berarti 1 ditambah 1/4 X pangkat 6 min 2 ditambah 1/X pangkat 6. Disamakan semua dengan 4, maka kita akan mendapatkan X pangkat 6 min 2 ditambah 1/X pangkat 6 ditambah 4. Berarti kita akan mendapatkan X pangkat 6 ditambah 2 tambah 1/X pangkat 6. Nah, ini tuh artinya X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 kuadrat. Sehingga kalau kita mencari akar dari 1 ditambah Y aksen kuadrat, itu artinya akar dari X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 dikuadratkan. Karena akar itu berarti nilainya adalah akar dari kuadrat di akar, berarti hilang akarnya, sehingga nilainya X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3. Itu
akar dari itu. Sehingga kalau kita lanjutkan, maka mendapatkan suatu rumus 2pi integral fx tadi 0 sampai 2 akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx-nya. Fx-nya sudah tahu, yaitu tadi fx-nya itu 2pi 0 sampai 2 tadi x pangkat 4 per 8 ditambah dikurang fx-nya tadi apa? X pangkat 4 ditambah 1/4 x kuadrat ditambah 1/4 x kuadrat. Oh, x kuadratnya di bawah ya, sorry. Ditambah 1/4 ini sudah jadi ya, 1/4 x kuadrat. Ini fx-nya nanti ya, fx-nya berarti 1/4 x kuadrat. Nah, akar dari itu adalah x pangkat 3 ditambah 1/x pangkat 3 dx. Fx dikali itu ya, atau kita cari tadi ya rumus soal aslinya. Ini kan artinya 2pi 0 sampai 2 6x kuadrat x pangkat 6 ditambah 2 per 8 x kuadrat dikali x pangkat 3 plus 1/x pangkat 3 dx. Nah, ini dikalikan semua, sehingga akan mendapatkan, kalau dikalikan 2pi x kuadratnya habis, tinggal 0 sampai 2 x pangkat x kali x kuadratnya coret ya, x pangkat 6 tambah 2/8 yang ini ditambah x pangkat 6 tambah 2 per 8x pangkat 5 dx. Kalau dipisah-pisahkan masing-masing, maka ini memisahkan masing-masing, maka dapatkan 2pi 0 sampai 2 0 sampai 2 1 sampai 3 sorry 1 sampai 3 ya, 1 sampai 3 ini 1 sampai 3 ya dari soalnya, kalau di sini 1 sampai 3 x pangkat 7/8 ditambah 2x/8 ditambah x pangkat 1/8 ditambah 1/4 x pangkat 5 dx. Kita masing-masing diintegralkan aja, sehingga dapatkan 2pi 1 sampai 3 masuk integral, kita mendapatkan 7 kali x pangkat 6/8 ditambah 2/8 ditambah 1/8 ditambah, nah ini pangkat min 5, berarti min 5/4 x pangkat 6. Nah, x pangkat 6 dari 1 sampai 3. Maka dengan dijalankan seperti biasa, kita mendapatkan volumenya adalah 2pi integral ya, sorry. Oh, ini integral pun diturunkan ya, salah.
diintegralkan, kok diturunkan ya. Integralnya berarti berapa? X pangkat 1/8-nya saya keluarkan aja nanti ya. 1/8-nya saya keluarkan berarti integral 1 sampai 3 X pangkat 7 ditambah 2X ditambah X ditambah 2 per X pangkat 5 dx, sehingga ketemu dapatnya pi per 4. Integralnya berapa ini? X pangkat 8 per 8 ditambah ini 3 ya, berarti 3x kuadrat per 2. Ini pangkat min 5 berarti berapa? 2 kali per 4 X pangkat negatif 4 pangkat 4 1 sampai 3. Tinggal masukkan 3 pangkat 8, berarti hasil yang kita peroleh akan mendapatkan nanti 3-nya akan masukkan pakai kalkulator, hasilnya berapa. Nah gitu. Jadi kalau kita tulis aja langsung aja ya, berarti pi per 4 3 pangkat 8 per 8 ditambah 3 kali 3 kuadrat per 2 ditambah 2 per 4 kali 3 pangkat 4 min 1 masukin, berarti 3 per 8 tambah 3 per 2 tambah 2 per 4. Nah, kita hitung 3 pangkat 8, nanti kamu lanjutin sendiri hasilnya ini berapa. Nah itu. Jadi langkah untuk menghitung panjang kurva, diingat, pertama cari turunannya dulu, terus cari dikuadratkan, setelah dikuadratkan ditambah 1, setelah ditambah 1 diakar nilainya berapa. Tinggal kamu masukkan dalam rumus integral, ketemu berapa diintegralkan. Nanti ketemu hasil yang diminta ya. Jadi ini yang kita bicarakan pada ini adalah luas selimut setelah pertemuan minggu kemarin panjang kurva. Nah, panjang kurva dimanfaatkan untuk mencari luas selimut. Jadi ini pertemuan terakhir kalian pada kalkulus 2, karena nanti bulan tanggal 12 Juli kita sudah masuk UAS. Jadi ini tugas terakhir, kalian tinggal menghitung berapa tugas yang kalian tentukan. Nanti Bapak akan melihat prosentasenya. Kalau tugas berarti ada sekitar 12, maka tinggal kalau ngumpulkan 10 tinggal 10 per 12 kali 20 itu nilainya berapa. Tinggal nanti dimasukkan untuk menghasilkan nilai UAS yang kalian nanti tunggu-tunggu setelah menghasilkan nilai setelah digabung dengan nilai UTS pada Maret lalu ditambah nilai UAS yang akan dilaksanakan tanggal 12 Juli. Patokannya 10 untuk kehadiran. Bapak lihat dari ASEAN absen yang masuk di Bapak berapa. Itu sudah ada. Di sistem yang di STT sudah ada prosentasi kehadiran kalian. Jadi kalau kalian hadirnya 90% ya dapatnya 0,9. Kalau hadirnya 100% berarti dapatnya 1 atau 10. Nanti tinggal tugas baru dari Bapak. Tugas dari Bapak nanti berapa, persentase kalian masukin tugas berapa. Nanti tinggal dijumlah. Nanti kalau nilainya di atas 8, 9 berarti A, di atas 7 berarti B, di bawah 7, 5 sampai 7 C, di bawah 5 berarti D. Bapak nggak bisa apa-apa karena nilai mama sistem di STT. Jadi nanti yang menentukan ABC-nya adalah pihak STT. Bapak nggak bisa apa-apa. Sudah ketahuan kalian nilainya berapa ya. Demikian pertemuan ini, mudah-mudahan selamat kalian ini akan membuas. Dan Bapak mohon maaf atas selama 1 tahun semester 1 dan semester 2 tidak pernah bertemu. Ya mudah-mudahan kalau ada kesalahan yang dibuat
Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses dunia, sukses juga di akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.